Iya. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terutama mengenai golongan darah, di mana Anda sudah paham mengenai golongan darah A, B, O, AB, dan mengenai jenis RH, yaitu ada RH plus dan RH negatif. RH negatif. Kemudian di sini sesuai dengan yang terjadi saat ini, yaitu adanya COVID-19. Kalau tadi biasanya orang mengetahui golongan darah nantinya bermanfaat bagi orang lain untuk mentransfusi pada yang membutuhkan, sekarang karena adanya COVID, maka orang juga wajib mengetahui dirinya sudah atau belum terkena COVID. Kalau sudah terkena, maka pada akhirnya mereka sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sedang mengalami perawatan agar mampu menurunkan resiko dari penyakit yang ditimbulkan virus COVID ini. Nah, melalui aplikasi yang dibuat, yaitu aplikasi Sobat Study Our Blood for Anticipation Together, saya merangkum kebutuhan materi, yaitu mengenai golongan darah A, B, RH, dan juga mengenai COVID atau plasma convalescent. Nantinya Anda melalui Android Anda memasukkan data diri Anda, kemudian apakah golongan darah Anda, dan apakah Anda pernah mengalami COVID dalam 3 bulan sebelumnya. Nantinya pada akhirnya ketika dibutuhkan setelah Anda menjadi alumni, karena harus 17 tahun ke atas untuk transfusi darah yang biasa AB dan AB, O maupun AB, itu adik kelas Anda atau kerabatnya membutuhkan, Anda akan diberitahu melalui aplikasi ini. Oke, sekarang silakan Anda mengakses aplikasi ini, silakan dengan HP Anda, dengan menggunakan HP Anda. Kamu maju ke depan untuk melihat ke temannya aja. Sorry ya, saya kasih yang di depan aja. Aplikasinya ada di email saya. Ya. Saya Vila Fitriani, saya guru dari SMA 2 Cikarang Selatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi sistem peredaran darah yang berfungsi juga sebagai sistem informasi manajemen pada donor darah dan plasma convalescent bagi siswa di era COVID-19. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP-SQL yang pada akhirnya akan dibuat supaya menjadi pegangan bagi guru untuk memberikan pembelajaran mengenai sistem peredaran darah sekaligus mengumpulkan data golongan darah bagi siswa yang pada akhirnya dapat menjadi donor darah ketika persyaratannya telah dicukupi. Metode penelitiannya adalah dengan menggunakan 4D, dimulai dari define, develop, design, dan kemudian pada akhirnya akan disebarkan. Nah, ini aplikasi yang saya miliki ini disebut dengan Sobat, yaitu Study Our Blood for Anticipation Together. Jadi setelah mempelajarinya, maka siswa mau tidak mau akan mendonorkan darahnya sebagai afektif atau rasa kemanusiaan kepada orang lain supaya dapat mendonorkan darah bagi yang berkebutuhan, mulai dari darah yang sehat maupun darah yang telah terkena penyakit sebelumnya yang disebut dengan plasma convalescent, di mana beberapa penyakit yang terkena virus seperti COVID, kemudian demam berdarah, polio, difteri, autoimun itu dapat diberikan donor darahnya sehingga dapat meningkatkan persentase kesembuhannya. Baik, ini adalah menu-menu yang ada, dimulai dari silabus. Silabus berarti guru dapat memperlihatkan apa saja yang perlu dipelajari ketika
memberikan pengajaran tentang sistem peredaran darah, kemudian ensiklopedi darah. Ini semua adalah darah-darah, definisi secara definisi, baik mengenai apa itu plasma darah, kemudian apa itu fungsi darah, dan kemudian komponen darah. Selanjutnya bagaimana darah itu bisa berbeda-beda dari satu masing-masing orang. Kemudian yang lainnya adalah mengenai sistem peredaran darah dan penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Ini adalah beberapa slide yang dapat diperlihatkan, mulai dari apa saja organ-organnya yang terdapat pada sistem peredaran darah. Kemudian selanjutnya adalah mengenai darah dan COVID-19. Di sini siswa akan belajar apa itu donor darah saat pandemi corona, kemudian apa yang disebut dengan plasma convalescent, kemudian juga bagaimana cara terapi plasma convalescent yang sangat dibutuhkan saat ini. Selanjutnya adalah menu selanjutnya adalah memberikan donor darah bagi siswa. Di sini siswa diminta untuk memberikan nama, nomor induk siswa pada saat itu, kemudian apa golongan darahnya dan resusnya. Ini di stage yang pertama. Kemudian di stage yang kedua itu siswa diminta untuk memberikan penyakit-penyakit apa saja yang telah masuk ke tubuhnya selama 14 sampai 1 bulan sebelumnya, kemudian foto. Nah, di step yang ketiga atau langkah ketiga ini yang merupakan paling penting bagi penilaian afektif itu adalah apakah Anda bersedia untuk melakukan donor darah jika terdapat pemberitahuan dari sekolah. Pada artinya ketika anak sudah lulus dari sekolah, data sudah diperlukan, data sudah dimasukkan, nantinya data-data ini ketika dibutuhkan siswa dapat langsung dihubungi, karena dari step yang pertama lokasi atau tempat, nomor telepon dan lain sebagainya itu dapat dideteksi dengan menggunakan Google Maps secara langsung, di mana di sini aplikasi ini juga menggunakan GIS atau Geographical Information System. Jadi letak siswa ada di mana itu langsung dapat dideteksi. Nah, ini adalah admin yang bisa membuka siapa saja yang sudah mengisi dan lokasinya ada di mana, letaknya dan usianya. Ini yang bisa membuka hanya adminnya saja. Kemudian yang lainnya, aplikasi yang lainnya adalah kita dapat melihat dari agenda donor darah. Jadi ketika membuka aplikasinya pun siswa dapat melihat, siswa yang sudah nantinya jadi alumni bisa melihat golongan darah donor darah itu ada di mana saja. Kemudian selanjutnya jumlah data yang sudah masuk. Ini ada grafik, bisa melihat berapa banyak yang golongan darah A, B, AB, dan O yang sudah masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian jumlahnya pun langsung terlihat pada jumlah datanya. Kemudian yang selanjutnya, untuk semua pertanyaan ataupun agenda yang diberikan oleh pengguna itu akan terlihat di sini. Seperti ada yang bertanya bagaimana vaksin efektif terhadap COVID. Kemudian di sini ada tempat jawabannya dari admin. Selanjutnya ada yang memberikan data agenda tempat di puskesmas terdapat donor darah, agenda kegiatan donor darah, sehingga dapat dibaca oleh semua orang. Kemudian selanjutnya data yang lainnya, menu yang lainnya ini sangat diperlukan oleh guru, di mana data untuk soal-soal. Untuk aplikasi ini terintegrasi dengan yang namanya Quizzes. Ketika diklik Quizzes langsung masuk, pastikan semua pengguna sudah memiliki Quizzes. Pengguna ini maksudnya guru. Ketika Quizzes diklik, maka semua soal-soal ini bisa langsung dipilih oleh guru bagaimana
dipilih oleh guru-guru semua soal-soal yang akan menjadi evaluasi untuk siswanya. Itu saja, saya rasa ini sangat bermanfaat bagi di kemudian hari karena paling tidak ada database atau sistem informasi manajemen secara umum yang dapat menghimpun data golongan darah bagi semua siswa yang pada akhirnya ketika mereka dewasa mereka dapat atau mau untuk mendonorkan darah.